Oke teman-teman, selamat malam. Hari ini tanggal 19 Januari 2024 ya. Saya akan membahas market update dan saham-saham untuk minggu depan ya teman-teman. Sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Kita akan masuk ke bahasan ISG dulu ya teman-teman. Kondisi ISG-nya masih sama. Rentang geraknya sama, cuman hari ini sempat turun lebih dalam dari low-nya kemarin ya. Untuk support masih sama ya, 7.220-an, 7.222 ya. ISG sempat testing resistan candle 7278, 7276. Kemudian untuk supportnya ada di 7.222 sudah tadi support candle berikutnya di kisaran 7.175 ya. Hari ini ISG-nya turun 0,35% atau 25 poin. Kita lihat seperti ini adalah saham-saham penggerak indeks. Cukup berat hari ini karena brandnya turun lagi 9%. BCA turun, banking secara umum pada turun ya. Yang juga turun ada cuan dan BRPT ya. Cuannya masih turun, BRPT-nya juga masih di situ-situ aja. Sedangkan yang mendorong naik ada TPIA sedikit. TPIA sebenarnya tadi sempat tinggi teman-teman ya, 4.670, tapi closingnya di sesi 2 ketika saya keluar tuh turun ya. Termasuk brand juga, sebenarnya hari ini brandnya kan sempat tinggi di 5750. Closingannya turun ya. Tapi brand ini harga average-nya masih di atas. Jadi sepertinya per closing ada yang buang banyak ya. Selebihnya ya enggak ada, nanti kita bahas lebih detail. Baik, untuk pagi hari ini sebenarnya untuk regional ya, saya berharap banyak ISG-nya pada, maksudnya saham-saham pada naik. Karena tadi malam untuk bursa Amerikanya 0,5 plus, 0,8 plus dan 1,3 plus. Eropanya memang mix ya, 0,1 kemudian minus 0,1 sekitar itu. Untuk Asianya hari ini juga mix, tapi overall banyak yang naik. Baik, kita cek dulu untuk harga komoditas ya teman-teman. Kita cek dulu untuk harga komoditas. Ini adalah harga crude oil masih di 73 sekitaran itu, Brent ya 79, bentuk-bentuknya sama semuanya. Untuk natural gasnya masih lanjut turun ya. Untuk emasnya masih di kisaran 2033 per troy ounce. CPO ini yang masih lanjut naik ya teman-teman di 3.940 ringgit. Nah, ini tin yang mengalami kenaikan, saham-saham terkait timah dari kemarin dan hari ini saya lihat ada pada bergerak ya. Oke, akan saya bahas lanjutannya terkait saham. Baik teman-teman, ini bahasan saham-saham ya, update saham-saham, nggak banyak yang bergerak sepertinya hari ini. Kalau kita lihat kondisi indeksnya hari ini banyak yang turun, saham-saham yang naik ya itu-itu aja ya teman-teman. Dan itu-itu aja pun juga banyak yang closingnya turun gitu, jadi memang sebenarnya marketnya kurang begitu bagus hari ini. Tapi nggak apa-apa, saya update dulu untuk kondisi-kondisinya. Oke, langsung ke saham grup Pak Prayogo ya teman-teman. Saya jadiin satu aja. Yang pertama BRPT dulu kita bahas. Masih belum jelas ya, sekilas saja BRPT-nya masih kembali lagi. Masih jauh dari ini ya. Kemarin ada kenaikan tapi balik arah, hari ini juga balik arah lagi. Untuk brand kita lihat asingnya masih deras keluarnya ya. Asingnya masih deras keluar, volume juga masih biasa saja. Untuk BRPT volume masih biasa saja. Intraday-nya apakah ada guyuran ya untuk BRPT, kita lihat dulu. Seperti ini masih dominan sell ya, 57% dominan sell. Masih didominasi sell at bid, masih jualan. Baik, kemudian TPIA ini termasuk saham Pak Prayogo yang hari ini masih bertahan sepertinya. Namun sayangnya memang bentuk closingnya nggak bagus ya teman-teman. Ini sudah saya share di channel ya, bahwa kenaikannya dari brand
hari ini. Kenaikannya dari Brent tuh tepat persis sampai di 50 retracement ya. Tepat sampai di 50 retracement. Oke, kita cek dulu. 50 retracement itu memang sakral ya, teman-teman. Karena banyak saham yang di area itu balik arah. Dan ini juga terjadi di TPIA ya. Di sini nih 50 retracement dia balik arah. Dan karena closing turun, ya sudah. Kalau seperti ini di bawah ada gap ya, 4260 sampai 4330-an ya, ini ada gap. Sepertinya akan tertutup ya karena hari ini sentuh di resistannya 4657. Kemarin kan arah ya, kemarin arah 4657 ya. Ya anggap aja nutup dulu lah di 4260 untuk BRPT. Nah, ini kemarin ke BRPT, TPIA ya. Untuk TPIA kita cek dulu. Nah, kemarin arah, hari ini naik sedikit. Sepertinya akan nutup gap ya. Oke, untuk TPIA hari ini masih ada dorongan volume, tapi asingnya 2 hari ini malah net sell ya. Untuk TPIA malah asingnya 2 hari ini net sell. Kita cek dulu untuk TPIA teman-teman. Masih 53 sell jualan, BK yang jualan juga ya, masih didominasi jualan ya teman-teman. Baik, kemudian kita cek dulu untuk Brent, Barito Renewable Energy, asingnya juga masih keluar ya. Secara umum masih pada keluar semua nih asingnya nih. Brent kita cek dulu. Nah ini teman-teman, Brent yang kemarin bagus, hari ini nggak bagus banget nih sinyalnya. Closing lebih rendah dari closing kemarin. Ya ini kemarin sebenarnya saya bahas juga apakah saham-saham ini akan rebound beneran atau sekedar dead cat bond ya. Ya kita lihat aja di resistan-resistannya memang dia akhirnya nggak mampu. Bisa jadi dead cat bond, kita mesti ngelihat beberapa saat ke depan. Yang pasti untuk posisi-posisi ini seperti yang saya kemarin sampaikan, bagaimana sebaiknya yang punya barang ini, apakah dilepas dulu terus jualan gitu. Kalau dilepas dulu baru ambil bawah. Kalau untuk TPIA saya memang sudah ngurangin sekitar berapa ya? Mungkin 40% porsi yang saya pegang di TPIA udah saya kurangin ya. Jadi siap aja kalau misalkan dia mau turun, saya mau buyback di bawah ya. Kira-kira begitu untuk TPIA-nya. Tapi ini kan saya lagi ngebahas brand ya. Jadi saya lanjutkan dulu ke bahasannya di brand. Seperti ini, kita lihat dulu brand. Ya jelas nih, di closingannya memang dijual dengan masif di 65%. Yang jualan asing AK, TPAI asingnya. Baik, kemudian kita tengok dulu saham Pak Prayogo juga yang masih turun dan turun, dan ini saya sampaikan kemarin untuk cuan. Dia ada target ke 61,8 retracement di 8850. Udah kecapai hari ini sepertinya ya. Tapi mesti kita lihat masih belum ada pergerakan untuk cuan. Masih turun dan turun nih seperti ini. Volumenya hari ini lebih besar dari kemarin ya. Lebih besar dari kemarin. Kemudian untuk asingnya yang saya sampaikan kemarin net buy terus, hari ini net sell. Siapa yang ngebeli? Kita cek dulu untuk di sini cuan. Oke, ini yang ngebeli ada BK. Tapi ini kan asingnya tadi net sell ya. Yang banyak jual BK. Yang banyak jualan BK. Baik, kita cek saham berikutnya adalah MDKA teman-teman. MDKA ya masih on track sih, cuman closingannya ini yang lagi closingannya yang belum bagus. Memang dia ketemu resistan di 2775 untuk MDKA ya. Ini sudah saya bahas sebelumnya. Asingnya masih net sell tapi mulai mengecil untuk net sell asingnya. Untuk MDKA kita lihat sekarang intraday-nya dari MDKA teman-teman. Seperti ini 58% sell at bid, masih didominasi jualan ya.
Baik, kemudian adalah MBMA ya, saham MBMA hari ini sampai di 50 retracement. Ini beberapa hari yang lalu saya pantau juga. Hari ini sampai di 50 retracement. Di 720-an balik arah juga ya. Memang cukup sakral di 50 retracement ini. MBMA kita cek, hari ini naik dengan volume. Dan untuk asingnya bagus. Teman-teman boleh lingkarin untuk MBMA ya. Ini karena memang teknikalnya bagus, harga naik didorong dengan volume. Oke, kita lanjut untuk MBMA kondisinya. Ya oke, masih oke, 52% buy at over. Ya, yang beli asingnya adalah KZBK ya. Baik, kemudian saham ESA kita cek dulu teman-teman. Ini asingnya masuk tapi kecil hari ini. Volumenya ya sedikit di atas rata-rata. Kita cek sekarang ESA. ESA ini sepertinya ini teman-teman. Dia memang mengalami retracement dan mencoba untuk rebound dari koreksinya itu. Saya coba bikinkan trend channelnya ya. Saya pasangkan trend channelnya. Ya, resistan berikutnya ada di 618 untuk ESA. Kita cek dulu intraday-nya dari ESA sekarang. Kita cek intraday-nya dari ESA masih imbang 50-50, tidak ada yang signifikan. Baik, kemudian kita cek saham Akra ya. Kita cek saham Akra. Oke. Ya, Akra mencoba untuk menaikkan resistannya namun masih belum berhasil ya. Dia balik arah akhirnya. Oke, kita cek Akra. Oke, seperti ini asingnya hari ini banyak keluar teman-teman ya. Untuk volumenya ya masih biasa saja. Untuk volume di Akra. Oke, kita cek dominan teman-teman yang beli asing ada AK, KZ. Ya. Dominan buyernya 67% buy at over. Hajar kanan 67%. Tapi kalau kita lihat asingnya net sell ya. Jadi yang net buy tadi sedikit aja porsinya. Karena overall asingnya memang masih keluar di Akra ini. Baik, kemudian saham yang kemarin-kemarin sering banget saya bahas akhirnya masih lanjut naik ya. Excel. Nggak nyangka udah di 2400-an teman-teman. Ini kan memang sering banget saya bahas sebelumnya Excel ini. Ya, di weekly-nya seperti ini. Untuk Excel memang sebelumnya pernah sampai di 50 retracement 2537. Jadi apalin saja kalau satu saham rebound dari dasar, nanti di 50 retracement-nya dicek. Seperti Excel ini 50 retracement-nya balik arah, kemudian retracement koreksi dan mencoba untuk naik lagi dia. Ini sepertinya bisa dibikinkan trend channel ini. Ambil satu titik, oke. Kita gandain. Oh, salah. Kita gandain titiknya, lalu kita coba bikin ini, trend channel. Dan di tengah saya kasih satu titik. Nah, kira-kira begitu. Ya, resistan nanti kalau di 50 retracement lewat, berikutnya di 61 ini menarik ya. 26 sekian, ini on track ini teman-teman untuk saham Excel ini on track. Sayang asingnya masih banyak jualan ya. Asingnya masih banyak jualan. Hari ini naiknya Excel itu adalah dengan dorongan volume ya teman-teman. Ini Excelnya kondisi intraday hari ini di jelang sesi 2 digas nih. Dominasi buyer yang ajar kanan di 63%. Oke, baik, kemudian kita cek dulu saham MAPI lanjutan karena kemarin-kemarin kan saya bahas ya. Oke, MAPI kondisinya seperti ini teman-teman. Hari ini dia bisa lanjut naik, testing resistan dia di 1988 lalu 2050 untuk MAPI. Oke, kondisi MAPI seperti ini. Untuk datanya loadingnya lama nih. Untuk asingnya masih masuk terus nih, masih biru ya. Kemudian kita cek intraday-nya dari MAPI.
MAPI ini di sesi 2 digas nih. Yang hajar kanan ada 54%. Oke, baik, kita cek dulu saham-saham perbankan teman-teman. Sekilas saja ya. Saham-saham perbankan kita cek dulu Arto. Oke, untuk Arto ya sedikit ada percobaan naik ya. Nanti ada resistan Arto masih di 3878. Langsung aja dulu ya. Arto, kemudian Breeze. Oke, kita cek. Breeze hari ini masih sama testing. Ini weekly-nya ya. Arto tadi weekly berarti. Jadi saya rubah dulu Arto. Nah, ini bisa jadi Arto ini sama resisten 3860. Oke, kemudian kembali ke Breeze ya ini. Oke, Breeze sepertinya pakai weekly lebih jelas. Bahwa Breeze itu di sekitar 1980 50 retracement. Memang sudah melewati. Tapi belum mampu jauh gitu ya. Baru sekedar keluar dari angka psikologis 2000. Untuk Breeze asingnya masih masuk terus teman-teman. Oke, kita lihat dulu intraday-nya dari Breeze sekarang. Breeze ya masih net sell ya 63, bukan net sell. Masih sell at bid, masih dibuang. Arto kita bahas juga nih. Nah, untuk Arto 58% ini ya. 58% sudah buy at over. Udah kelihatan nih di Arto. Oke, saya lanjutkan dulu deh. Kemudian kita cek BBRI deh. Kita cek dulu saham-saham BBRI, boleh cek. Oke. BBRI masih biasa aja teman-teman. Mungkin yang bisa dicek ini, tapi Fibonacci-nya mesti kita update. Support BBRI nanti di 5642 kalau BBNI mengalami retracement juga ya teman-teman, mungkin bisa perhatikan. Ini saham-saham bagus dan mengalami retracement. Support jebol ya. Berikutnya ada support di 5425 dan 5350. Kita cek dulu BBNI AC-nya masih jualan. BBRI AC-nya mulai masuk tapi masih kecil ya. BBCA, BBTN kita cek ya. BBCA kita cek dulu. AC-nya masih masuk terus teman-teman. BBTN sekarang. BBTN AC-nya juga masih masuk terus. Justru hari ini besar nih untuk AC-nya. Sekarang cek BBCA chart-nya. Sama juga, intinya hari ini banyak yang mengalami retracement untuk perbankan. Saya carikan supportnya. Supportnya dari BCA 9515 ya. Kemudian cek BBTN sekarang. Seperti ini, BBTN hari ini malah rebound dari retracementnya dia. BBTN malah dia rebound dari retracementnya dia. Nanti kita lihat resistan dia ada di 1375. Sekarang kita lihat asingnya dari net buy net sell-nya dari maaf maksud saya buy at over dari masing-masing saham tadi ya. Ada BBNI masih jualannya, dominasinya. BBRI ya masih imbang antara buyer seller ya. Kemudian BBTN ini dominan, di hajar kanan buy at over ya. Oke, berikutnya kita cek dulu ya saham Jasa Marga deh. Kita cek dulu saham Jasa Marga JSMR ya. Kita cek dulu saham JSMR. Ya, dia setelah beberapa lama mendekati supportnya hari ini rebound, tapi masih belum begitu jelas ya teman-teman. Pergerakannya terbatas di area hijau ini, supportnya kisaran di 4637 ya, 4637, resistan di 4920 untuk JSMR. Oke, kita cek dulu asingnya ternyata dalam 5 hari ini keluar terus teman-teman ya. Kita lihat dulu intraday-nya dari JSMR nih. Ya dominan nih asing, bukan asing ya, dominan buy at over ya, hajar kanan di 70 berapa ini? 60, sorry, di
ya. Ini kelihatan sekali di jelang 1 jam sebelum closing malah ditarik. Oke, baik teman-teman, ada satu saham IPO yang saya masih pegang dari kemarin, tapi harus hati-hati juga ya. CGAS ya, CGAS itu perusahaan gas terkompresi ya, masih naik terus. Oke, saya masih pegang ini sih ya. Ya kita lihat dulu deh dalam beberapa hari ke depan, AC-nya masih masuk terus ya. Tapi yang agak membuat saya harus berhati-hati adalah ketika closing itu sering ada yang ngebit besar sekali begini ya. Di sini kita boleh cek CGAS yang masuk BK ya teman-teman, BK YP PO. Ini di jelang sesi 2 malah digas nih teman-teman. Di jelang sesi nggak kelihatan ya teman-teman, ini ya, ini CGAS. Ya sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman, karena hari ini separuh market, separuh jam jelang closing saya malah di sesi 2 saya malah nggak bisa buka OLT, lagi keluar ya. Jadi ya ini aja dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada hal-hal yang bisa saya sampaikan akan saya update untuk teman-teman ya. Baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.